kelipatan faktor ya, misalnya kelas 4 ya kita pembelajaran. Menurut saya kelipatan itu bisa menggunakan kartu dari karton ya, media pembelajaran. Kartu dibuat misal kelipatan 4 pangkat 2 kan ya. Nah 4-nya berarti dibuat kartunya ada 4 dibuatin per kartu, digunting sama kita, dibuatkan memasangkan untuk media kelipatan. Ya. Oke. Langsung terbaiknya untuk mengidentifikasi kan siswa harus dimana-mana harus bisa baca dulu. Dimana kelas 4 itu insya Allah udah pada bisa baca, udah lancar. Berarti cara mengidentifikasinya untuk pokok bahasa gagasan pokok kan biasanya ada di awal atau di akhir ya. Gagasan pokok itu kalimat utamanya. Nah dalam cerita kita bisa menggunakan visual video pembelajarannya dari mendengarkan ceritanya tersebut. Nanti siswa mengetahui nih si kalimat atau gagasan pokoknya dalam sebuah cerita yang di videokan. Menggunakan video. Untuk gaya mungkin rendahnya karena media pembelajaran ya. Karena gaya kan biasanya harus ada konkretnya, nyatanya. Berarti kita menggunakan media match, memasangkan sebuah media pembelajarannya. Misalnya gaya dorong kita katakan ini gaya, buat tulisannya gaya dorong. Kemudian cari ini gambaran macam-macam gayanya. Nanti mereka mengetahui oh gaya dorong ini gambarnya mendorongkan sebuah meja. Nanti dipasangkan gaya dorong itu mendorong meja, mendorong apa lagi, kemudian memasangkan intinya mematchkan. Iya, berarti menggunakan metode media pembelajaran. Biasanya untuk paling tepat ya siswa menggunakan kegiatan yang nyata, pembelajaran yang nyata, model kayak pecahan kan. Sebuah pecahan itu kan anak itu kurang bayang-bayang lah, abstrak. Jadi kita membuat sebuah nyatanya, benda nyatanya. Kalau itu apa ya Bu namanya teh pisang ya, pisang itu kan bisa ada satu sisi edisinya ada berapa nih, 6 atau 7 kita bagikan. Nah sebuah pisang itu berapa, 1 per berapa, jadi siswa itu nyata langsung konkretnya ya. Oke. Ya, terima kasih ya Bu. Dalam mencari kelipatan faktor biasanya anak diajak menggunakan metode pohon, ada 2 ya, pohon faktor dan sengkedan. Tetapi anak lebih mudah mengerjakan secara dengan sengkedan. Jadi kalau kelipatan 12 dan 24 misalnya ya, kita diberi garis gitu ya. Ini dibagi dua gitu. Mungkin secara prakteknya di anak bisa diajak di kelas untuk menggunakan sengkedan itu ya. Kita menggunakan yang lebih mudah saja ini ya, menggunakan tanya jawab. Anak membaca dulu dan silakan diberi silakan menggunakan kata tanya gitu biasanya ya, menggunakan kata tanya apa, misalnya untuk tokoh itu siapa gitu, dan untuk waktunya, latar waktu kita gunakan kapan, menggunakan kata tanya ya. Anak itu masih, kalau kelas 4 itu masih abstrak, harus gitu. Kita ajak bereksperimen aja, misalnya gaya dorong pintu aja suruh dorong gitu ya, gitu. Gaya gesek sepatunya gesek kan anak-anak gitu ya. Untuk gaya misalnya kelereng ya, menggelinding gitu aja, langsung berarti ya, eksperimen aja. Memecahkan masalahnya, anak diajak untuk praktek juga, karena anak itu masih senangnya secara nyata gitu ya. Misalnya 4 orang anak punya sosis 1, nah dipotong 4 sosis itu, berikan kepada anak, suruh makan 1 bagian itu. Nah anak yang memakan itu dari tadi potongan 4 itu berapa bagian yang kamu makan? 1 misalnya, jadi 1 dari 4 potongan itu, jadi 1 per 4 gitu. Dia langsung membawa itunya ya, benda nyata.
Menurut saya, solusi untuk meningkatkan minat belajar anak, terutama dalam pembelajaran matematika, pokok bahasa kelipatan ya, guru bisa menggunakan metode pembelajaran berupa permainan dan menggunakan alat-alat peraga yang interaktif. Baik, Menurut saya, solusinya untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran IPA, guru bisa menggunakan metode eksperimen dan juga melakukan pendekatan pembelajaran kontekstual. Jadi anak dikaitkan ya materi yang sedang dipelajari dengan kehidupan nyata. Jadi anak bisa mengaitkan pemahamannya dia dengan kejadian-kejadian di kehidupan nyatanya. Menurut saya, solusi untuk meningkatkan pemahaman siswa dan hasil belajarnya ya dalam memahami soal cerita, jadi guru bisa menggunakan model pembelajaran yang berbasis masalah atau problem based learning. Jadi anak akan terbiasa untuk mengerjakan soal-soal berpikir tingkat tinggi dan menganalisis soal itu seperti apa. Menurut saya solusinya yang bisa guru lakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam memahami isi teks ya. Jadi kita bisa menggunakan metode berdiskusi. Jadi anak kita buat kelompok-kelompok kecil, mereka bisa saling diskusi, bisa saling bertanya jawab di antara rekannya. Bahkan untuk anak yang mempunyai kemampuan lebih dibandingkan peserta didik yang lain, dia bisa menjadi tutor sebaya bagi temannya yang kurang.